Oh my god. Es kopior datang. Tapi nggak pakai gimmick-gimmick jatuh ya, nggak pakai. Aduh, Foodies, ini depan aku ya dengan cuaca, dengan suasana yang ada di Cirebon ini. Sekarang Isa lagi ada di Cirebon by the way, Foodies. Ini kan panasnya Cirebon itu luar biasa karena memang Cirebon itu pinggir laut. Makanya cocok banget nyobain es kopior 4848. Ini luar biasa. Foodies, buat warga Cirebon pasti nggak asing lagi deh sama es kopior 4848 ini. Soalnya ini tuh satu-satunya yang masih eksis sampai sekarang dan legendaris, Foodies. Bayangin nih, udah ada sejak tahun 95 dan sekarang udah masuk generasi ketiga loh. Wewe banget nggak tuh? Yang ini original, yang ini dia ada sirup khususnya, ini dia ya. Ini sirup khususnya warna pink-pink. Ini kayak ngingetin aku sama kalau suka makan es pisang hijau ya, es pisang hijau Makassar. Itu ada sirup-sirup kayak gini. Apakah sama? Penasaran juga sih, Foodies. Dia selera ya, Foodies. Kalian bisa kasih ini SKM, susu kental manis. Terus yang ini original, yang ini udah dikasih sirup. Kita coba dulu dari yang original. Versi original itu kayak simple banget, Foodies, cuma es batu dan daging kelapa kopior, bukan kelapa muda biasa loh ya. Jadi kelapa kopior itu kelapa spesial yang terjadi secara alami karena mutasi genetik. Makanya dagingnya itu lembut, tebal dan juga nyatu banget sama air kelapanya alias nggak nempel di bagian batok kelapa. Teksturnya es kopior ini kayaknya dia lebih kayak bubur, lebih kayak ancur-ancur gitu ya. Kalau kelapa muda kan dia lebih mulus, cantik. Kalau ini dia lebih bertekstur gitu. Foodies. Dia lebih empuk tapi dia lebih ada kayak serat-serat kelapa yang udah mulai tua gitu. Tapi no, ini bukan kelapa tua. Jadi tetap dia ada tekstur kelapa-kelapanya. Tapi tidak sekenyal kalau kita makan kelapa muda atau degan ya. Jadi ini beda banget teksturnya, bener-bener ya. Ini ternyata kopior tuh seperti ini. Tapi aku penasaran, apa benar ya kelapa kopior itu memang beda sama kelapa muda? Lihat deh, warna air kelapanya agak keruh ya. Tapi itu justru tanda daging kopiornya nyatu sama airnya. Pas dicampur es batu, auto seger kayak apotek tutup. Gak ada obat. Ngomong-ngomong ini baru yang original loh, Foodies. Kebayang nggak gimana rasanya kalau ditambahin sirup plus kental manis? For your info nih, Foodies, sirup yang dipakai di sini bukan sirup kaleng-kaleng. Ini homemade, langsung dibuat sendiri pakai gula pasir alami. Jadi no worries deh. Jujur ya, Foodies ya. Aku lebih senang banget yang ini. Kenapa? Begitu dia kena sirupnya, dia tuh kayak ada aroma yang keluar selain dari aroma kelapanya. Dia tuh kayak ada aroma yang bikin langsung menyeruak gitu ke hidung, ke tenggorokan, itu bikin makin seger. Yes, kelebihan es kopior 4848 ini tanpa banyak macam aja kayak udah creamy alami dari kelapanya. Kelapanya ini fresh pakai banget, no tipu-tipu, langsung ambil dari pohon loh. Buat aku yang nggak terlalu suka manis, ini pas banget manisnya. Jadi nggak kemanisan, rasanya tuh seger pol. Cirebon luar biasa nih. Oh, dia itu aku pikir kayak gula kental gitu, ternyata enggak. Kalau kalian bisa lihat juga tuh, teksturnya tuh agak lebih encer gitu, Foodies. Dia agak lebih cair dari gula. Nah, ini aku juga penasaran kalau dikasih SKM gimana rasanya. Enak sih, lebih creamy sih. Tapi kalau kalian nanya, terus kita lebih suka mana? Jujur aku lebih suka kalau yang dikasih sirup doang. Karena ada aroma yang keluar semerbak ketika kalian minum ya. Sirupnya ini bikin aroma yang ya spesial gitu. Memang aroma khas dari es kopior 4848. Pas diracik, kelapa kopior ditambah sirup homemade dan juga kental manis, bener-bener bikin tenggorokan autonya seger banget, Foodies. Dan yang paling asik nih, Foodies bisa takar sendiri rasa manisnya. Mau manis banget? Boleh. Mau light aja? Juga bisa. Karena dikasih 1 botol sirup dan 1 botol kental manis. Bebas kan, Foodies?
Tapi kayaknya nggak afdol katanya kalau makan es kopior di sini nggak pakai si kue kering ini, kue kijing. Aduh. Apa itu panas di luar, Budis? Di dalamnya adem, seger, dibikin sama es kopior ini. Yup, es kopior 4848 ini bisa juga lah buat oleh-oleh. Cukup beli kelapa utuh plus botolan sirup dan juga susu, langsung bawa pulang buat teman atau saudara di luar Cirebon. Biar mereka ikut ngerasain segernya kopior legend yang satu ini. Kelapa kopior, bulat sekali. Budis, ini dia kelapanya. Beda banget sih Budis ya. Kalau dipegang kelapanya terlihat sebenarnya dilihat semuanya sama ya, kayak kelapa biasa. Tapi Budis yang bikin beda salah satunya nih. Nah, kalau dikocok-kocok, dia kayak ada yang gojak gitu di dalam. Kayak ada yang bergejolak. Kita belah ya. Tiap kelapa memang punya karakter sendiri, tapi ada trik biar dapet yang manis dan creamy. Caranya, lihat warna airnya Foodies dan dengerin suaranya pas digoyang. Kalau bunyinya agak berat, fix itu banyak dagingnya. Kita buka Foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Oh bagus. my god. Ya, jelas ya Budis ya. Tadi kelapanya itu masih bulat utuh. Tapi ternyata dalamnya memang udah hancur kayak gini. Bukan karena dikerok-kerok pakai sendok, bukan Budis. Memang dia memang wujudnya seperti ini. Yang ini jujur beda. Beda sama tadi yang aku minum. Kalau tadi yang aku minum, dia rasanya lebih tidak manis. Nah kalau ini, dia lebih ada manis-manisnya gitu Budis. Itu lagi, balik lagi. Karena memang dia dari alam. Jadi kita juga nggak bisa tahu dia itu rasanya manis atau enggak. Makanya di es kopior 4848 kalau kurang manis dikasih ini. Lokasinya ada di Jalan Karanggetas nomor 9. Ini wajib banget masuk ke list kalian kalau lagi main ke Cirebon. Tempatnya emang agak ngumpet gitu sih, ketutup sama dedaunan. Tapi soal rasa nggak perlu diraguin lagi. Udah approve by Makan Receh Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa Enggak recehan. enggak recehan.